Ada beberapa landasan filosofi penelitian kualitatif. Yang pertama yakni pandangan ontologis atau hakikat realitas. Penelitian kualitatif berangkat dari asumsi bahwa realitas bersifat jamak, kompleks, dan dibangun secara sosial. Realitas dipandang sebagai hasil interaksi antar individu dan dipengaruhi oleh konteks budaya maupun pengalaman hidup. Yang kedua yakni pandangan epistemologis atau hubungan penelitian dengan objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penelitian terlibat langsung dengan partisipan. Hubungan ini bukan sekedar pengamat netral, melainkan interaksi timbal balik yang membentuk pemahaman. Pengetahuan diperoleh melalui dialog, interpretasi, dan pengalaman bersama. Yang ketiga yakni pandangan aksiologis atau nilai dalam penelitian. Penelitian kualitatif tidak bebas nilai. Nilai, keyakinan, dan perspektif penelitian ikut mempengaruhi proses serta hasil penelitian. Transparansi mengenai posisi penelitian sangat penting. Yang keempat yakni pandangan metodologis atau cara memperoleh pengetahuan. Menggunakan pendekatan induktif, perangkat data lapangan untuk membangun teori. Fokus pada makna, pengalaman, dan pemahaman subjek, bukan pada pengukuran angka. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Yang kelima yakni tujuan filosofis penelitian kualitatif. Bukan untuk penghasilan generalis universal, melainkan pemahaman mendalam dalam fenomena, memberikan makna terhadap pengalaman individu dan kelompok dan dalam konteks tertentu. Jadi intinya secara filosofis penelitian kualitatif menekankan realitas yang bersifat relatif, pengetahuan yang dibangun melalui interaksi, nilai yang tidak bisa dipisahkan, serta metode induktif yang kontekstual. Selanjutnya, akuntansi sebagai ilmu sosial. Kita itu sering mikir akuntansi itu cuma soal angka, laporan keuangan, dan juga hitung-hitungan. Nah, padahal kalau kita lihat lebih dalam, akuntansi itu juga bagian dari kehidupan sosial. Nah, akuntansi itu dipengaruhi oleh budaya, nilai-nilai, bahkan cara orang berinteraksi. Nah, makanya pendekatan sosiologi itu penting banget buat memahami akuntansi secara lebih manusiawi. Nah, ada 4 cara pandang yang dibahas di artikel ini. Yang pertama itu adalah perspektif fungsionalis. Anggap akuntansi itu sebagai sistem yang objektif dan stabil. Nah, lalu yang kedua ada perspektif interpretif. Nah, itu melihat akuntansi sebagai hasil dari interaksi sosial. Lalu yang ketiga itu adalah perspektif kritis, di mana bilang akuntansi ini bisa jadi alat kekuasaan atau ideologi. Lalu yang keempat ada perspektif postmodernis. Nah, ini tuh lebih bebas dan reflektif. Akuntansi ini bisa jadi ruang spiritual juga. Nah, dari keempat perspektif tadi, yang interpretif, kritis, dan postmodernis itu yang paling cocok buat pendekatan kualitatif. Karena mereka percaya bahwa akuntansi itu punya maksud sosial yang beda-beda, tergantung konteks dan siapa yang melihat. Di sini peneliti tuh nggak bisa netral sepenuhnya. Nilai dan posisi mereka itu ikut membentuk cara mereka memahami akuntansi. Nah, jadi akuntansi itu bukan cuma alat buat nyata transaksi, tapi juga bisa jadi cara buat memahami masyarakat. Kesimpulannya, kita perlu lihat akuntansi itu secara kontekstual, reflektif, dan terbuka terhadap berbagai sudut pandang. Selanjutnya adalah kriteria kecermatan. Yang pertama yaitu memilih pendekatan yang tepat. Penelitian kualitatif dipilih ketika variabel tidak jelas atau belum terdefinisi, konteks sosial unik yang perlu dipahami secara mendalam, atau suara dari masyarakat itu perlu didengar secara autentik. Nah, yang kedua, menentukan desain kualitatif yang relevan. Nah, jadi ada beberapa desain kualitatif nih. Yang pertama ada etnografi yang cocok untuk memahami budaya dan cara hidup suatu komunitas, fenomenologi yang cocok untuk mengeksplorasi pengalaman hidup individu dalam masyarakat, lalu studi kasus yaitu mendalami kasus unik dalam konteks sosial, dan grounded teori yang membangun teori dari data di lapangan. Yang ketiga ada memastikan validitas dan keandalan data. Jadi, pentingnya triangulasi atau memverifikasi data dari berbagai sumber. Reflektivitas, jadi peneliti menyadari posisi dan juga biasnya, dan juga member check, memastikan partisipan setuju dengan interpretasi data. Lalu yang keempat ada etika penelitian dalam masyarakat. Peneliti harus menghormati norma dan nilai masyarakat, melindungi privasi dan kerahasiaan partisipan, memastikan manfaat penelitian bagi komunitas. Nah, dan yang terakhir yaitu peran peneliti dalam konteks sosial. Peneliti harus terlibat secara intensif dengan partisipan, bersikap empati dan juga terbuka, dan menghindari going native atau terlalu larut dalam subjek sehingga kehilangan objektivitas. Nah, langkah-langkah implementasi yaitu ada tentukan fokus dalam penelitian, yaitu memilih isu sosial yang spesifik dan juga relevan. Yang kedua, memilih desain yang sesuai. Gunakan etnografi
fotografi jika ingin memahami budaya komunitas, gunakan studi kasus jika ingin mendalami suatu fenomena unik. Yang ketiga, kumpulkan data dengan metode yang tepat. Jadi, wawancara secara mendalam, observasi yang secara partisipatif, atau diskusi dengan kelompok yang terfokus. Yang keempat ada analisis data secara iteratif. Jadi, pengumpulan data harus secara lengkap dan juga jelas. Yang kelima, pastikan keabsahan hasil. Lakukan triangulasi dan juga mempercek dan juga tulis laporan secara jujur dan juga transparan. Nah, tantangan yang sering dihadapi dalam meneliti secara kualitatif yaitu akses ke komunitas yang butuh waktu dan kepercayaan. Bias dari peneliti. Jadi, harus dikelola dengan adanya reflektivitas. Dan yang terakhir, menjaga kepercayaan dan kerahasiaan, yaitu etika. Jadi, penelitian kualitatif tidak hanya akademis, tapi juga etis dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya ada keterkaitan materi RPS dengan artikel. Materi penelitian kualitatif dalam RPS berkaitan erat dengan artikel multi perspektif sosiologi dalam akuntansi. Yang pertama, pendekatan kualitatif, etnografi, fenomenologi, studi kasus, grounded theory, sejalan dengan perspektif interpretif yang menekankan pemahaman realitas sosial secara subjektif. Yang kedua, aspek validitas dan keandalan data berhubungan dengan perspektif positivis atau fungsionalis karena menekankan objektivitas dan pengujian ilmiah. Selanjutnya yang ketiga ada etika penelitian selaras dengan perspektif kritis dan postmodernis karena akuntansi dipandang tidak netral dan syarat nilai sosial, budaya, serta ideologis. Yang keempat ada peran peneliti dalam konteks sosial mencerminkan pandangan interpretif peneliti sebagai dari realitas dan kritis peneliti sebagai agen perubahan. Yang kelima, tantangan penelitian seperti akses komunitas, bias, dan etika sesuai dengan penjelasan artikel bahwa penelitian akuntansi dipengaruhi struktur sosial, politik, dan budaya. Dan selanjutnya, kita akan membahas mengenai tentang artikel di mana kita telah menemukan tema yang menjadi interest. Tapi sebelumnya, kita harus tahu apa sih tema yang menjadi interest itu. Jadi, dalam konteks metode penelitian, istilah interest bisa dipahami sebagai minat atau topik yang menjadi perhatian peneliti karena dianggap penting, relevan, atau punya nilai untuk diteliti lebih lanjut. Jadi, interest bukan sekedar suka atau hobi, tapi lebih pada isu, tema, atau topik yang menarik untuk diteliti karena yang pertama, ada masalah nyata di lapangan. Kemudian yang kedua, ada kesenjangan penelitian atau research gap. Kemudian yang ketiga, memiliki nilai akademik, praktis, atau sosial. Kemudian yang keempat, sesuai dengan bidang ilmu atau kebutuhan masyarakat. Jadi, pada artikel diambil tema yaitu akuntansi sebagai fenomena sosial, analisis multiperspektif, fungsionalis, interpretif, kritis, dan postmodernis dalam penelitian kualitatif. Nah, untuk selanjutnya, di dalam artikel yang kita bahas, ditemukan urgensi penelitian yang mencakup 5 aspek. Yang pertama, diketahui bahwa di dalam artikel itu akuntansi tidak netral. Kenapa? Karena di dalam artikel diketahui bahwa akuntansi itu bukan sekedar teknis, tetapi syarat nilai, ideologi, dan juga budaya. Kemudian, yang kedua ada dominasi positivisme, di mana perlu alternatif kualitatif, interpretif, kritis, postmodernis agar lebih manusiawi dan kontekstual. Kemudian yang ketiga ada konteks Indonesia. Jadi kita butuh pendekatan lokal sesuai karakter sosial, budaya, dan religius masyarakat. Kemudian yang keempat ada nilai akademis dan praktis, yang tujuannya adalah untuk memperkaya metodologi akuntansi dan memperluas peran akuntan di sosial, budaya, lingkungan, maupun spiritual. Kemudian yang kelima adalah tuntunan global. Jadi regulasi Sustainability Report menegaskan bahwa pentingnya perspektif multiple dalam akuntansi. Intinya, penelitian ini sangat penting karena akuntansi bukan hanya angka, tetapi fenomena sosial yang perlu dipahami secara kualitatif, kontekstual, dan bernilai. Kemudian selanjutnya ada argumentasi pendukung urgensi yang mencakup nilai-nilai antara lain nilai sosial, nilai budaya, nilai etika dan spiritualitas, serta nilai akademis. Kita bahas yang pertama yaitu nilai sosial. Di sini akuntansi membentuk dan dibentuk oleh masyarakat dengan pendekatan kualitatif. Peneliti dapat menggali bagaimana praktik akuntansi memengaruhi perilaku manajemen, karyawan, hingga masyarakat luas. Kemudian yang kedua adalah nilai budaya. Jadi setiap masyarakat memiliki cara pandang berbeda terhadap keuangan, transparansi,
dan pertanggungjawaban. Penelitian kualitatif membuka ruang untuk memahami keberagaman ini. Kemudian yang ketiga ada nilai etika dan spiritualitas. Perspektif postmodernis dan religiositas menawarkan jalan agar akuntansi tidak sekedar materialistis tetapi juga menyentuh ranah kemanusiaan dan juga moral. Kemudian yang keempat ada nilai akademis. Itu penelitian di mana penelitian ini memperluas cakrawala keilmuan akuntansi dengan memasukkan sosiologi, filsafat ilmu dan metodologi kualitatif. Kesimpulan, ini penelitian kualitatif menekankan bahwa realitas bersifat relatif dan dibangun melalui interaksi sosial, sehingga akuntansi tidak bisa dipandang netral hanya sebagai angka, melainkan fenomena sosial yang syarat nilai, budaya, dan ideologi. Dengan menggunakan perspektif sosiologi interaktif, kritis maupun postmodernis, penelitian akuntansi dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam, manusiawi, dan kontekstual, baik bagai pengembangan ilmu maupun praktik akuntansi di masyarakat.